Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safihu wa khaliluhu salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Masyaallah muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Sejenak, marilah kita merenung, bermuhasabah. Berapa kali kita jumpai bulan Ramadan? Adakah pelajaran-pelajaran yang kita ambil, atau hanya sekedar rutinitas yang berlalu begitu saja tanpa ada pelajaran yang kita ambil? Karena ketahuilah bahwasanya bulan Ramadan di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran berharga jika kita ingin merenung, berpikir. Di antara pelajaran tersebut, Ramadan, puasa, mengajari kita untuk ikhlas dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan merupakan pondasi utama dalam agama Islam. Bahkan dia termasuk salah satu syarat diterimanya amal. Bahkan kita tidaklah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk mengikhlaskan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa." Yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan, kita semua tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan dalam peribadatan, dalam agama yang mulia ini, dalam keadaan lurus, tidak menyimpang. Bahkan dengan tegas Nabi kita alaihi salatu wassalam berbicara terkait keikhlasan dengan puasa yang mulia ini, ibadah yang sedang kita jalani. Kata Nabi kita Muhammad SAW, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, barang siapa yang dia berpuasa, dia puasa itu bukan yang sekedar rutinitas, tetapi didasari dengan keimanan, didasari dengan pengharapan kepada Allah, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Puasa mengajar kita untuk ikhlas. Begitupun ibadah-ibadah lain yang hendaknya kita jalankan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kita harapkan, surganya yang kita inginkan, kecintaannya, keridhaannya yang kita ingin raih, bukan selain ini yang diajarkan oleh bulan Ramadan. Mereka berusaha untuk mengikhlaskan niat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di antara hal pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan puasa adalah bagaimana kita bisa ittiba'ur Rasul, mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pokok asas kedua setelah keikhlasan. Bahkan ia termasuk salah satu syarat diterimanya amal. Seorang misalkan ikhlas dia dalam menjalankan peribadatan kepada Allah, melakukan satu hal karena Allah, tapi jika tidak sesuai contoh Rasul, tidak diterima.
Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Yang artinya barang siapa yang melakukan amalan akan tapi dia ahdas, mengadakan sesuatu yang tidak ada contohnya dari kami, baik akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya tidak dicontohkan oleh Rasul, dan dia mengklaim dari agama dan Rasul tidak mencontohkan, fahuwa raddun, kata Rasulullah, tertolak. Dan puasa mengajari kita untuk ittiba Rasul, mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW dengan tegas mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Manusia senantiasa terus menerus dalam kebaikan kapan? Ketika dia mensegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ini sunnah, ini contoh yang hendaknya kita lakukan. Bukan justru sebaliknya, mengakhirkan berbuka dan mensegerakan sahur. Hendaknya kita mencontoh Rasul SAW dalam berbagai macam aspek kehidupan kita. Karena sungguh telah ada pada diri Rasul SAW contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada contoh yang baik pada diri Rasul SAW. Bagi kalian yang ingin mengharap perjumpaan dengan Allah, bagi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, ada contoh yang baik dari Rasul kita Muhammad SAW. Bahkan contoh dari salafus saleh, mereka mengatakan jika ada sunnahnya, contohnya dari Rasul, bagaimana menggaruk maka lakukan. Subhanallah. Ini pengagungan kepada Rasul SAW. Apapun yang dicontohkan Rasul, kata mereka, jika ada contoh yang menggaruk, lakukan. Jangan sampai kita termasuk na'udzubillah mencela sunnah Rasul, mengolok-olok sunnah Rasul, mengolok-olok orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW. Ini dosanya besar. Dan puasa tidak mengajarkan hal tersebut. Puasa bagaimana kita bisa mencontoh Rasul SAW. Masya Allah muslimin rahimakumullah. Di antara pelajaran berharga bisa kita ambil pada bulan yang mulia ini, yaitu terkait ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah puasa ini disyariatkan kecuali tujuannya supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nurut kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Supaya kalian lapar, supaya kalian haus. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Takwa adalah an taj'ala bainaka wa bainahu adzabillah wiqayah. Engkau menjadikan antara engkau dan azab Allah itu ada benteng. Jangan sampai kita melakukan hal yang justru Allah murka di situ. Ketakwaan adalah bagaimana kita taat sama Allah dan jauh maksiat kepadanya. Masya Allah muslimin rahimakumullah. Begitu bunyi adab pelajaran berharga yang bisa kita ambil pada bulan ini, yaitu terkait muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa tertanam dalam dirinya sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang dia berpuasa, mungkin dia di rumahnya sendiri, tidak ada orang, akan tapi dia tahu Allah melihat dia sehingga dia tidak buka, dia tidak batal puasanya. Kenapa? Allah melihat dia. Ini pelajaran berharga dan hendaknya kita terapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita saja. Bukan yang sekedar puasa, bukan yang sekedar misalkan di rumah tidak batal, akan tapi ketika kita bersendirian, jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma takunu fi sya'nihi wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fihi. Yang artinya tidaklah engkau dalam suatu perkara ataupun engkau membaca Al-Qur'an atau melakukan aktivitas apapun kecuali kami yang menjadi saksinya, kata Allah. Allah melihatnya ketika kita melakukan apapun. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan dalam hati bahwa Allah senantiasa melihat kita, Samiun Basir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Jika ini tetap dalam diri kita, maka insyaallah ta'ala hidup kita akan bisa terkontrol. Kita akan jauh dari maksiat. Kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Coba kita bayangkan misalkan ada CCTV yang mengawasi kita 24 jam. Jika berbuat buruk dipenjara, diiqab, disiksa, apakah kita melakukan perbuatan buruk? Tentu tidak. Loh kenapa? Allah Subhanahu wa taala lebih agung, lebih mulia. Justru kita bermaksiat, naudzubillah, dan kepada
أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di antara pelajaran penting yang bisa kita ambil pada bulan yang mulia ini, yaitu hendaknya kita semakin dekat dengan Al-Quran. Karena bulan Ramadan, bulan diturunkan yang Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang mana pada bulan ini Al-Quran diturunkan. Untuk apa tujuannya? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, serta penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, serta pembeda antara hak yang benar dan yang batil. Oleh karena di bulan yang mulia ini, bulan Al-Quran, mendekatlah kepada Allah dengan membaca Al-Quran, dengan mempelajarinya, dengan memahaminya, dengan menghafalnya, dengan mengamalkannya serta mendakwahkannya. Jika pada bulan ini kita tidak mendekat kepada Allah dengan Al-Quran, lalu kapan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika orang-orang berlalai-lalai di bulan Ramadan dengan Al-Quran, selain bulan Ramadan lebih lalai lagi. Kita manfaatkan bulan ini, perbanyak tilawah, perbanyak tadabbur, memahami Al-Quran, kemudian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidaklah kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita jauh dari Al-Quran. Tabaya'tum bil 'ainah, kata Rasulullah, jika kalian jual beli dengan cara lainnya, salah satu transaksi ribawi, kemudian wa'adzama, kalian mengambil akhutum adzama al-baqar, kalian sibuk dengan peternakan, dengan sapi-sapi kalian, wa raditu bizar, kalian sibuk dengan cocok tanam, wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Apa imbalannya? Sallallahu alaihi dhullan, Allah hinakan kalian, Allah hinakan kita. Kenapa kita tinggalkan Al-Quran? Kita tinggalkan mempraktekkan agama ini. Allah hinakan kita, umat Islam. Meskipun jumlahnya banyak, hina seperti buih yang ada lautan banyak, tapi tidak ada nilainya. Kenapa kaum muslimin menjauh dari Al-Quran? Kata Rasulullah SAW, yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, Allah tidak akan cabut kehinaan dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi musuh-musuh kita menang ke atas kita bukan karena hebat, bukan karena mereka hebat. Kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berpegang teguh dengan Al-Quran, mengamalkannya, mendakwahkannya, maka pasti kemenangan akan menyertai kita. Bahkan musuh-musuh Islam akan takut kepada kita. Bahkan disebutkan dalam hadis, salah satu istimewanya umat ini ketika mau menyerang selama sebulan perjalanan dan belum nyerang, masih sebulan perjalanan sudah takut, masih rata syahat, kata Rasulullah. Tapi ketika kita jauh dari agama, rasa takut tersebut dicabut oleh Allah di hati musuh-musuh kita. Mereka mendekat kepada Allah dengan Al-Quran. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di antara pelajaran berharga yang bisa kita ambil pada bulan ini itu terkait kasih sayang. Bagaimana kita kasih sayang sesama kita, semua kaum muslimin, memberi satu sama lain, memperhatikan satu sama lain, tanya kabarnya, berkunjung. Karena agama Islam bukan hanya sekedar agama yang murni antara seorang hamba dengan Allah. Akan tetapi agama Islam bagaimana mengatur dia seorang hamba dengan Allah dan mengatur bagaimana seorang hamba dengan yang lain. Bulan Ramadan kita diajari bagaimana kita berkasih sayang dengan sesama. Salah satunya dengan cara memberikan hadiah, dengan cara memberikan iftar. Kata Rasulullah, manfaat orang shaiman, barang siapa yang memberikan iftar bagi orang yang berpuasa, memberikan makan bagi orang yang berpuasa, maka kana lahu mislu ajrihi, dia dapat pahala seperti orang yang dia beri, tanpa mengurangi pahala orang yang dia beri. Masyaallah muslim rahimakumullah. Ini sedikit pelajaran yang bisa kita ambil pada bulan ini. Masih ada si banyak pelajaran-pelajaran ini, tapi kiranya ini cukup bagi kita untuk bisa ke arah yang lebih baik. Renungkan hal tersebut.
pahami, kemudian amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka insyaallah ta'ala kita termasuk orang-orang muflihin, orang-orang yang beruntung, muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatina ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.